Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Ratnawati. Ditinggal kematian orang yang pernah berkumpul sekian puluh tahun. Tidak gampang, tidak mudah untuk melepaskan, merelakan begitu saja. Di saat kita melayat handetolan, sanak saudara dan famili atau teman maupun relasi, kita sering memberi nasihat kepada keluarga untuk rela, ikhlas, sudah dipanggil yang di atas. Itu bisa memberi nasihat untuk menerima kematian itu. Namun begitu kematian itu, yang meninggal adalah anggota keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, tidak gampang untuk bisa menerima sesuatu yang sudah berkumpul sekian puluh lama, sekian puluh tahun, akan menjadi ikatan-ikatan yang sulit untuk dilepaskan dalam diri kita, dalam pikiran kita. Maka dalam berbagai kesempatan Sang Buddha mengingatkan lewat pesan-pesan moralnya terhadap keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesedihan, yang sedang mengalami kedukaan karena ditinggal orang-orang mati, ditinggal orang pergi untuk selamanya, orang-orang dekatnya. Tidak sedikit kita melihat ada yang berlarut-larut, berhari-hari, berminggu-minggu, dan bertahun-tahun bahkan untuk melupakan, untuk menerima hukum kematian itu. Maka dalam berbagai kesempatan Sang Buddha mengatakan melalui hukum-hukum alam yang dijelaskan oleh beliau, anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta itu tidak kekal adanya. Kita belum menemukan dalam kehidupan lingkungan sekitar kita yang bersifat kekal. Semua adalah datang pergi lenyap, semua datang pergi dan lenyap. Anicca, segala sesuatu yang terdiri dari paduan unsur-unsur, bahwa jasmani kita terdiri dari unsur padat, unsur cair, dan unsur-unsur yang lain. Ini dikudratkan tidak kekal adanya, tidak abadi. Bagi mereka yang belum bisa menerima, mereka larut dalam kesedihan. Namun di antara sekian banyak orang yang tidak langsung bisa menerima kematian atau perubahan itu, pasti juga ada yang langsung bisa menerima, yaitu orang-orang yang telah mendalami spiritual, yaitu mereka langsung bisa menerima segala sesuatu tanpa kecuali, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Orang yang pernah mengalami kehidupan pasti akan diakhiri dengan kematian. Dalam hal ini adalah kematian jasmani. Sebagai anak yang berbakti, kita selalu mencempaskan, mengkhawatirkan nasib orang tua kita di alam-alam berikutnya. Pergi ke alam-alam berikutnya. Saya yakin semasa kehidupan beliau telah banyak mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan putra-putrinya, anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang istri pernah setia kepada suaminya. Sebagai anggota masyarakat telah mengabdi untuk kemajuan masyarakat. Kebaikan-kebaikan yang beliau kumpulkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, itulah yang akan menentukan arah kelahiran berikutnya di alam-alam bahagia. Lebih-lebih kita bersama-sama tadi kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Buddha Amitabha dalam janji dan sumpahnya beliau mengatakan, barang siapa nyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga harapan keluarga sepeninggal almarhumah bisa terlahir di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, akan menikmati kebahagiaan dari buah kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamnya di dunia ini. Dan juga sebagai ungkapan bakti dan hormat, di samping doa yang pernah ketulusan kita ucapkan, di depan peti jenazah kita melihat ada bermacam-macam sajian makanan-makanan, sajian persembahan makanan-makanan ini. Sekalipun makanan tidak berkurang, namun mempunyai nilai manfaat bagi almarhumah. Bahwa makanan itu sebagai alat bantu dari yang hidup untuk yang meninggal.
Mama akan merasa senang, orang tua akan merasa senang. Sekalipun saya telah tiada, saya tetap diperhatikan, saya tetap dilayani oleh anak-anakku, saya tetap disiapkan makanan-makanan yang enak, ya. Kepedulian dan rasa simpatik yang hidup ini akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki, yang diciptakan atas bantuan keluarga yang hidup inilah yang akan menentukan dan membantu alam berikutnya, alam bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di samping buah-buahan juga di saat kematian ini kita melihat aneka macam bunga-bunga sebagai simbol simpatik dari keluarga yang lain kepada yang sedang berduka. Saya ikut berduka, saya ikut merasakan kesedihan. Kemudian juga bunga di dalam kalangan agama Buddha mempunyai makna khusus, makna tersendiri sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Kita bisa melihat perubahan dari bunga yang asli itu, dipetik nanti sore atau besok sudah layu, mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal, tidak ada, yang tidak abadi, ada garis finishnya. Maka Bapak Ibu sekalian, agar kita siap menghadapi kematian sampai kapanpun seperti yang saat ini dialami oleh Ibu almarhumah, marilah kita mengisi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita untuk perjalanan di alam-alam berikutnya. Kita ucapkan selamat jalan Ibu almarhumah. Semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa merelakannya kepergian beliau. Ditinggal kematian seorang ibu, seorang mama juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya mereka sedih, tidak bisa menerima, namun melalui proses waktu dan penyadaran bahwa segala sesuatu yang terbentuk ini tidak kekal adanya dan akan mengalami kematian, akhirnya mereka sepenuhnya bisa menerima dan melepaskannya dan merelakannya. Selamat jalan almarhumah. Semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga bisa mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri. Kita akhiri doa ini dengan menghormat, dengan menggunakan setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitoho. Namo Amitoho.